Kerajaan Bali adalah kerajaan kuno yang berdiri di Pulau Bali, Indonesia. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha dan didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Adapun kerajaan-kerajaan tersebut terbagi dalam beberapa masa sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbentang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20, kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang luhur, di mana unsur-unsur spiritual penghormatan kepada arwah leluhur dikombinasikan dengan pengaruh ajaran Hindu yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno, berkembang, memperkaya, dan membentuk budaya Bali. Kerajaan Bali didirikan pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Bali awalnya bernama Kerajaan Bedahulu. Pusat kerajaan berada di Bedulu, Gianyar. Kerajaan Bali pernah dikuasai oleh Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-14. Kerajaan Bali runtuh pada tahun 1343 saat ekspansi kerajaan Majapahit. Sejarah kerajaan Bali sangat dipengaruhi oleh hubungan budaya dan kedekatan geografis dengan Pulau Jawa, terutama selama periode Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh ini dimulai sejak abad ke-9, ketika kerajaan Medan berkuasa, hingga masa kejayaan kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di Bali banyak menerima pengaruh dari tradisi yang berkembang di Jawa. Ketika kerajaan Majapahit runtuh pada akhir abad ke-15 akibat ekspansi Kesultanan Muslim Demak, banyak bangsawan, pendeta Hindu, abdi dalam, dan pengrajin dari Jawa mencari perlindungan ke Pulau Bali. Hal ini membuat Bali menjadi pusat terakhir budaya dan peradaban Hindu Jawa, sebagaimana disebutkan oleh sejarawan Ramesh Chandra Majumdar. Pada masa-masa selanjutnya, kerajaan Bali memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau sekitar. Sebagai contoh, kerajaan Galgel Bali berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke Blambangan di ujung timur Jawa, Pulau Lombok, dan bagian barat Pulau Sumbawa. Kemudian, pada periode berikutnya, kerajaan Karangasem mendirikan koloni di Lombok Barat. Dengan demikian, Bali menjadi pusat budaya Hindu Jawa yang berperan besar dalam mempertahankan tradisi tersebut di kawasan tersebut. Sri Kesari Warmadewa adalah pendiri kerajaan Bedahulu dari Wangsa Warmadewa yang pernah berkuasa di Pulau Bali, Indonesia dari tahun 882 M sampai dengan 914 M. Dalam Sri Kesari adalah pendiri dinasti Warmadewa di Bali. Beliau menjadi Raja Dinasti Warmadewa pertama di Bali yang memiliki gelar Sri Kesari Warmadewa yang bermakna Yang Mulia Pelindung Kerajaan Singa yang dikenal juga dengan nama dalam selonding. Kerajaan Bali memiliki beberapa peninggalan, di antaranya yaitu Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, di daerah Sanur, Denpasar, Bali. Bentuknya berupa pilar batu setinggi 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf Pranagari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Goa Gajah. Prasasti Goa Gajah diyakini didirikan pada masa pemerintahan Raja Sri Dayana Warmadewa 989 sampai 1011 M yang merupakan raja ke-6 di Bali. Anak-anaknya, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu, membantu dalam pembangunan goa ini. Pembangunan Goa Gajah bertujuan sebagai tempat untuk belajar dan meditasi. Prasasti Dausa Indrakila. Prasasti Dausa Indrakila adalah prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Jaya Sakti di Bali, sekitar tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Prasasti ini berkaitan dengan Pura Puncak Indrakila yang terletak di Desa Dausa, Kintamani. Prasasti Cempaka. Prasasti Cempaka adalah salah satu prasasti kuno yang ditemukan di wilayah Indonesia.
tepatnya di Desa Cempaka, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Prasasti ini termasuk dalam koleksi prasasti Bali kuno yang berasal dari masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan Bali mencapai puncak kekayaannya pada masa pemerintahan Raja Udayana. Kerajaan Bali menjadi salah satu kerajaan terkemuka di Nusantara. Masa kejayaan Kerajaan Bali terjadi pada abad ke-10 hingga ke-14, ketika kerajaan ini mencapai puncak kemakmuran dalam bidang politik, budaya, dan agama. Berikut adalah beberapa faktor penting yang menandai masa kejayaannya. Pertama, pemerintahan Raja Udayana abad ke-10. Raja Udayana adalah salah satu raja terkenal dari dinasti Warmadewa yang memerintah Bali. Ia menikah dengan Mahendradatta, seorang putri dari Jawa Timur dinasti Isyana, yang memperkuat hubungan politik antara Bali dan Jawa. Pada masa pemerintahannya, Bali mengalami stabilitas politik dan perkembangan budaya yang pesat. Kedua, hubungan dengan Kerajaan Jawa Timur. Kerajaan Bali memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Mataram kuno dan Majapahit. Hubungan ini membawa pengaruh Hindu-Buddha yang memperkaya kebudayaan Bali. Pada masa Majapahit, Bali menjadi bagian dari kekuasaannya di bawah Gajah Mada, tetapi tetap mempertahankan otonomi lokalnya. Ketiga, pengaruh agama Hindu-Buddha. Pada masa kejayaan, agama Hindu dan Buddha berkembang pesat di Bali dengan munculnya berbagai pura, tempat ibadah, dan peninggalan budaya seperti prasasti dan arca. Tradisi keagamaan ini terus berlanjut hingga sekarang dan menjadi ciri khas budaya Bali. Keempat, kemajuan seni dan budaya. Seni tari, ukir, dan sastra berkembang pesat pada masa kejayaan Kerajaan Bali. Nilai-nilai budaya ini tetap terjaga hingga kini, menjadikan Bali sebagai pusat seni dan budaya di Indonesia. Kelima, prasasti dan peninggalan sejarah. Prasasti seperti Prasasti Blanjong tahun 914 menjadi bukti perkembangan administratif dan budaya pada masa itu. Peninggalan pura seperti Pura Besaki dan Pura Lempu yang mencerminkan kemegahan arsitektur Bali. Masa kejayaan Kerajaan Bali ini menjadi fondasi kuat bagi identitas budaya dan agama Bali yang tetap bertahan hingga zaman modern. Struktur sosial masyarakat Kerajaan Bali. Masyarakat Kerajaan Bali terbagi menjadi 4 kasta utama. Yang pertama, kasta Brahmana. Brahmana adalah kasta tertinggi dalam agama Hindu dan golongan pendeta. Brahmana juga diartikan sebagai orang suci yang memiliki sifat ketuhanan. Yang kedua, ada kasta Satria. Satria adalah golongan bangsawan, tentara, dan raja dalam ajaran Hindu. Kasta ini merupakan kasta kedua tertinggi setelah kasta Brahmana. Yang ketiga, ada kasta Waisya. Waisya adalah golongan kasta ketiga dalam agama Hindu yang terdiri dari pedagang, petani, dan tukang. Yang terakhir yaitu kasta Sudra. Sudra adalah kasta terbawah. Mereka biasanya terlibat dalam pekerjaan yang dianggap kurang terhormat oleh masyarakat tradisional.